Selamat berjumpa semuanya. Selamat belajar di SMA Negeri 4 Balikpapan. Semoga di masa normal baru ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan pertama ini akan saya awali dengan perkenalan diri saya. Nama saya Joko Supriyanto. Kalian boleh memanggil saya Pak Joko. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 IPA 3, 10 IPA 4, 10 IPA 5, dan seluruh 10 IPS. Saat ini saya tinggal di Gunung Sari bersama istri dan kedua anak saya. Dalam perjumpaan ini, saya hanya akan menyampaikan bagaimana model atau bagaimana gaya mengajar atau gaya pembelajaran saya. Dalam masa new normal saat ini, kita masih menggunakan belajar secara daring atau online. Maka dari itu, mohon kalian memastikan peralatan gawai atau gadget kalian dalam keadaan siap, standby, tentu saja terkoneksi dengan internet. Dan dalam pembelajaran saya minta kalian jangan sampai terlambat. Ikuti instruksi selama belajar. Pada kegiatan belajar daring, biasanya saya akan menyampaikan materi melalui video di YouTube. Jadi, pastikan kalian dapat terkoneksi dengan internet. Berbeda dengan luring, tugas-tugas melalui daring, saya minta kalian mengumpulkannya tepat waktu. Jangan sampai terlambat. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko teracaknya tugas yang terkumpul. Kalian bisa membayangkan bagaimana 300 siswa mengumpulkan tugas secara bersamaan. Karena itu, kumpulkan tugas sesuai dengan instruksi. Saya tidak akan memberi tugas yang bertumpuk-tumpuk. Maka dari itu, jangan mengecewakan saya. Demi lancarnya kegiatan belajar mengajar, saya menyarankan agar kalian memiliki buku materi atau buku pegangan yang nanti akan saya informasikan. Bagaimana? Bisa dipahami? Sekarang saya akan memberi motivasi pada kalian agar menjadi siswa yang tangguh. Kalian sekarang sudah berada di jenjang SMA. Karena itu bersikaplah selayaknya anak usia SMA. Maksudnya bagaimana, Pak? Tentu anak SMA, cara berpikirnya harus sudah matang. Tinggalkan sifat yang mungkin masih kekanak-kanakan. Bentuklah mental kalian yang kuat. Karena itu, jangan jadi anak manja dan bersiaplah menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian tentang kalian yang sudah berada dalam penjurusannya masing-masing, baik IPA maupun IPS, yang tidak masuk sesuai dengan sesuai keinginannya tidak perlu kecewa. Masalahnya semua ilmu pengetahuan itu baik, semua bidang ilmu itu penting. Jadi tidak usah kecewa, terutama
anak IPS. Jangan merasa kalian sebagai anak buangan. Merasa anak buangan inilah yang membuat anak-anak IPS itu menjadi anak-anak yang tidak berkualitas. Pandangan orang luar anggapannya anak IPS itu adalah anak nakal, anak yang tidak berkualitas. Nah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan ya kalian sendiri. Sebenarnya IPS itu merupakan bidang ilmu yang luar biasa. Nah, contohnya nanti kalian mengerti tentang hukum, kalian akan bisa menyumbangkan keahlianmu nanti untuk memperbaiki hukum yang ada di Indonesia ini. Nah, kalian nanti yang tertarik dalam bidang ekonomi, mempelajari ekonomi, nah kalian nanti bisa menjadi pengusaha-pengusaha di masa depan. Jadi saya minta bagi kalian yang berada di IPA juga tidak perlu berbesar kepala, merasa wah anak IPA adalah orang hebat, saya pinter. Tidak demikian ya. Jadi sebenarnya sama saja, IPA maupun IPS itu sama-sama penting, ya. Jadi itu sedikit motivasi bagi saya. Nah, kemudian pelajaran bahasa Indonesia dalam semester 1 ini apa sih yang akan kita pelajari? Saya sampaikan bahwa pada semester ini kita akan mempelajari 4 materi pokok, yaitu pertama adalah laporan hasil observasi, yang kedua adalah teks eksposisi, ketiga adalah anekdot, dan yang terakhir adalah hikayat. Pelajaran ini sebenarnya semuanya menarik, ya. Pelajarannya menarik. Nah, bahasa Indonesia aja Pak mudah ya. Sebenarnya bahasa Indonesia itu belajar yang paling asik kalau kalian memahami, ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebagai penutup perjumpaan ini, saya berpesan pada kalian, terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Terima kasih.